jadinya ini. Sekarang Pak Randi tanya nih, identitasnya apa? Silakan dijawab. Sambil oret-oret di kertas. Kalau yang sudah ketemu jawab. Identitasnya apa ini? Bilangan apa identitasnya? Elemen identitasnya apa? L tak tambah ya. L Satu, berapa? satu Pak. Satu. Ya, kita coba ya. Kita coba bagaimana mencarinya. Ya, kita pakai kertas saja ya. Hmm. Cara mencarinya bagaimana? Tadi didefinisikan bahwasanya X bintang Y sama dengan X ditambah Y dikurangi satu. Nah, ini soal SMP aja. Nah, kita bisa ganti. Ya, misalkan Pak saya pengen nyoba X bintang E gitu ya. Maksudnya apa? X bintang E kan jadinya kan X ditambah E dikurangi satu. Kita tahu bahwasanya sesuatu yang dioperasikan dengan identitas jadinya apa? Bilangan itu sendiri. Apa bilangannya? Jadinya apa berarti ini? X, X, X. X. Ya ini C. Hapus mana ini? Nah, ini. Hapus saja ya. Kita pakai yang bawah. Nah, X Pak. Nah, baru kita operasikan yang ini, kita jalankan yang. Oh, berarti jadinya apa? Kan dari sini sudah tahu ya. E sama dengan satu. E kurangi satu sama dengan X kurangi X gitu ya. Kurangi satu sama dengan nol ya. Sama dengan satu. Wah, wis ketahuan ya. Nah, identitasnya adalah satu. Nah, tetapi jangan lupa bahwasanya menguji identitas tidak boleh hanya satu saja. Maksudnya bukan hanya ini posisi E-nya di kanan apa di kiri dalam operasi ini. Kanan. Di Kanan kanan. kan ya. Kanan kan ya, di sebelah kanan operasi biner. Operasinya ini di sebelah kanan operasi. Maka ini disebut dengan identitas kanan. Ya, diingat-ingat kalau yang seperti ini namanya identitas kanan. Kita lihat kalau identitas kiri gimana, Pak? Ya, sama. E bintang X sama dengan X ya kan? Kita operasikan apa tadi? E ditambah X kurangi satu sama dengan X. Ternyata ya sama saja misalkan ya harus ketemunya sama. Oke, ini adalah identitas kiri. Oke ya. Maka kalau sudah tahu identitas kanan dan identitas kiri, maka satu disebut apa? Satu elemen identitas. Jadi itu ya. Bisa disebut elemen identitas kalau memenuhi kiri iya, kanan iya. Gitu ya. Tapi kalau hanya kanan saja, identitas kanan. Kiri saja identitas kiri. Apa ada Pak yang nanti kanan saja atau kiri saja? Ada. Kebetulan ini soal ini ya kiri kanan oke ya. Bisa. Oke. Oke. Itu tentang identitas. Nah, dengan catatan, oh ini Pak Randi lupa. Dengan catatan bahwasanya jangan lupa dilihat bilangan utamanya atau domainnya. Di sini tadi soal ini domainnya apa ini? Coba dilihat. Soal ini domainnya apa? Nah, ini domainnya ya. Bilangan bulat. Tadi sudah ketemu identitasnya adalah berapa? Satu. Satu bilangan bulat nggak? Iya. Iya. Nah, harus dipastikan terakhir. Kalau satu memang bilangan bulat, maka itu identitas. Jadi harus memenuhi syarat tadi dan harus masuk ke dalam bilangannya ini. Karena bisa jadi nanti Pak, masuk Pak, nilainya ketemunya setengah. Tapi setengah tidak ada dalam bilangan ini. Maka bukan identitas. Jadi identitas itu harus tetap masuk. Karena apa? Kenapa kok identitas harus tetap masuk dalam ini? Karena apa? Kira-kira apa alasannya? Karena kok harus tetap masuk ke dalam Z ini? Alasannya karena
Operasi biner harus tertutup, Pak. Betul sekali, karena operasi biner ya. Karena operasi biner Pak harus tertutup. Semua yang ada di dalam ini harus masuk ke sini gitu ya. Kalau ini sampai ada yang nggak memenuhi, maka ya nggak operasi biner ya. Biner. Oke, kita lanjut. Coba lagi ya, coba satu lagi. Oh, yang lain dah. Soal yang lain. Mana ya? Nah ini. Kalau kemarin kita sudah tes bahwasannya ini tertutup. Sekarang Pak Randi tanya, identitasnya ini apa? Silakan dicoba. Silakan dijawab. Nol, Bapak. Nol. Sudah coba kiri kanan nol semua ya? Belum, Betul ya? Bapak, belum. Oh, kayaknya nol semua dah kayaknya. Karena perkalian komutatif. Kita lihat kayaknya nol ya, nol ya. Nih, bener ya? Bener nggak? Pak Randi belum lihat. Bener nggak? Atau kita coba sambil Pak Randi belum coba. Kita coba X bintang Y kan sama dengan apa sih? Apa tadi? 1 plus XY ya. 1 ditambah X kali Y. Ya, kalau dioperasikan dengan gitu ya. Atau langsung dah. X bintang sama dengan X harusnya. Identitas kanan dulu boleh, identitas kiri dulu boleh. Ini X. Apa tadi? 1 plus XE ya sama dengan X. Kira-kira diapakan ini? X-nya dijadikan 1. XE sama dengan X kurangi 1. min 1. E sama dengan 1 dikurangi seperti X min 1 per E. Atau ya 1 kurangi 1 per E. Loh, kok nggak jadi bilangan, Pak? Kok nggak jadi bilangan, ya? Artinya apa? Artinya ketika nggak jadi bilangan, dia nggak punya identitas dia. Ya, karena apa berubah-ubah identitasnya. Ya, nggak jadi identitas dia. Nggak punya, sudah dari sini udah nggak punya elemen identitas. Elemen identitas nggak bisa seperti ini. Kenapa? Karena nanti akan ada teoremanya lebih lanjut. Kalau teorema identitas itu harus sebuah bilangan. Kalau masih bentuk variabel, dia banyak bilangan di sini. Bisa diisi 1, bisa diisi 2, bisa diisi 3, ya, dan yang lain. Oke, nggak punya identitas berarti ya. Jadi yang nggak punya identitas itu bukan cuma gelandangan di jalan raya ya, nggak punya KTP maksudnya. Tapi bilangan yang nggak punya identitas ya kayak gini, maksudnya himpunan ya. Oke, kita lanjut. Identitas sudah. Yang berikutnya adalah inverse kanan dan inverse kiri. Konsepnya sama sesungguhnya kayak identitas. Cuma di sini apa? Inverse kanan dan inverse kiri dan inverse sama. Kalau inverse itu adalah gabungan dari inverse kanan dan inverse kiri. Apa itu inverse kanan? Kalau di sini pakai simbol AB, boleh pakai simbol apa aja boleh ya, hanya simbol. Identitas di sini adalah apa inverse di sini inverse kanan B disebut inverse kanan dari A kalau memenuhi
A dioperasikan dengan B, hasilnya identitas. B-nya berada di mana? Kanannya operasi atau kirinya operasi? Kanan. Kanan. Kanan ya. Jadi kan B posisinya kanannya operasi, Pak. Maka B ini inverse kanan dari A. Ya, inverse kanan dari A. Gitu ya. Oke. Biasanya pakai simbol itu boleh ya. Di buku yang lain punya simbol seperti ini. Inverse diberi pangkat -1. A, Pak, dioperasikan dengan A inverse sama dengan E. Ya, ada simbol pangkat -1 dalam aljabar ini, ada yang menuliskan sebagai inverse. Jadi inti inverse adalah ketika dioperasikan dengan inverse-nya, sesuatu ketika dioperasikan dengan inverse-nya, hasilnya identitas. Tapi harus dicoba keduanya, inverse kanan dan inverse kiri. Nah, oke, kita balik yang awal tadi. Berarti syaratnya punya inverse apa? Sebelum kita ngomong syaratnya punya inverse, syaratnya apa? Kira-kira Harus punya identitas. harus punya identitas dulu. Kalau nggak punya identitas, gimana bentuk persamaannya? Kan nggak bisa. Bintang A inverse sama dengan E. Apa E-nya lo nggak punya, ya? E-nya nggak punya ya. Ya syaratnya identitas dulu. Ya kita balik lagi yang ke atas. Yang tadi yang punya identitas ini. Sekarang Pak Randi tanya, inverse-nya apa ini? Inverse dari, misalkan inverse dari A. Di sini apa? Inverse dari A pada pada operasi ini apa? Inverse dari A. Dicoba. Silakan coba dulu, coret dulu. Inverse dari A. Bebas lah variabelnya apa, inverse dari apa bebas. Kira-kira kalau ditanya inverse dari A, apa kira-kira jawabannya? Kalau inverse boleh pakai variabel karena setiap elemen nanti punya inverse. Jadi tidak harus bilangan jadinya nantinya. Inverse dari A kira-kira apa jawabannya? Dan inverse kiri dulu aja boleh, inverse kanan dulu aja boleh. Hasilnya sama kayaknya. Dua min X berapa? 2 min pakai A ya. 2 min X boleh, 2 min X. Kita coba ya. Kita coba, Pak. Oke. Kita coba bersama. Aljabar ini ngitungnya nggak banyak ya, main X, 2, X, Y. X bintang Y tadinya adalah X plus Y kurangi 1. Oke, kalau ditanya inverse dari A gitu ya. Inverse dari A apa gitu ya. Inverse dari A apa? Nah, misalkan saya beri nama A pangkat -1, Pak. A dibintangkan dengan A pangkat -1, nanti A inverse ya, sama dengan apa inverse dari A.
atau A inverse gini sama dengan E. Tulis gini dulu yang pertama. Yang berikutnya adalah mulai kita lakukan operasi. A bintang A inverse nulisnya di sini gimana? A A ditambah ditambah A A inverse inverse dikurangi sama 1 sama dengan I. 0. Karena sudah tahu ya identitasnya adalah 0. Nah, kalian ketika nanti bingung, Pak, saya nggak biasa dengan pakai A inverse, takutnya kecampur dengan seper gitu ya. Jadi yang dimaksud pangkat min 1 di sini bukan 1/per ya, tapi hanya simbol yang sudah melekat pada A. Tapi kalau bingung nggak usah, Pak, pakai B aja boleh gitu ya. Pakai B misalkan. Maaf Bapak, E-nya tadi 1 deh. Apa? Oh ya, 1 ya. Identitas itu Sorry. E-nya tadi Sorry, maaf. 1 ya. Saya pikir 0. 1 ya, betul ya? Betul lah, 1. Kita mau nyari nilai B-nya berapa, gitu loh maksudnya ya. Kepleset tadi. Berarti tinggal operasi biasa ya sudah ketemunya B-nya sama dengan 2 min A. Ya, kita harus cek dulu sesungguhnya dari 2 langkah. Harusnya identitas kiri dan kanan. B bintang A, Pak. B itu inverse A. Ini ya sama B plus A min 1 sama dengan 1. Sama caranya, Pak. Ketemunya akhirnya 2 min A. Maka inilah inverse dari A. Ya. Inverse dari A apa? 2 min A. Betul ya. Tadi ada yang jawab 2 min X ya. Oke, betul. Tinggal ganti variabelnya aja. Maksudnya apa? Coba diganti 5. Maka inverse-nya berapa? 5. Berarti inverse-nya 6. 5, inverse-nya min 3 ya. Gitu kan? Bener ya? Kalau 0, inverse-nya apa 0? 2. Wah, ya coba aja bener nggak? 0 dioperasikan dengan 2, jadinya harusnya apa? Harusnya nanti kan identitas ya 1 ya harusnya ya. Bener nggak gitu ya? Ya pasti bener. Kalau sudah bentuk formula yang benar itu pasti benar. Nah, itu adalah pengenalan tentang inverse dan identitas. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut ketika sudah masuk grup. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemarin sudah belajar ini ya, tak suruh coba-coba ya. Suruh coba-coba. Saya lupa. Yang tak pilih salah satu aja yang rumit lah. Cek. Yang mana ya? Yang ini dulu, yang ini aja dah. Tak tanya sekarang. Identitasnya apa? Nol, Pak. Dicek lagi, bener nggak ya? Betul, Bapak. Tidak ada identitas. Iya, bentar ya.
Cek bentar ya, ada gangguan. Apa identitasnya? Tidak Tidak ada, ada. Bapak. Ya, betul, tidak ada. Ya, makanya harus coba kiri kanan. Kalau coba kanan kayaknya nol Pak gitu. Coba kiri ya nggak masuk gitu ya. Misalkan gitu ya. Coba kanan nol Pak, coba kiri kok nggak pas nol ya. Maka nggak bisa. Maka nggak ada identitas. Punya salah satu aja ya. Oke, itu hanya contoh. Nanti lainnya bisa dicoba sendiri yang lainnya ini. Ini kan ya tak suruh nyoba sendiri lah nanti. Sudah paham dengan konsep bilangan bulat, tinggal di sini suruh ngecek komutatif, asosiatif, punya identitas atau enggak. Kalau punya identitas, lanjut punya inverse atau enggak. Tapi kalau enggak punya identitas, nggak usah dilanjutkan inverse-nya. Oke ya. Ada yang sudah nyoba, mungkin kesulitan di nomor berapa ini? Kalau nggak ada, nggak usah. Kita next dulu aja, nanti berikutnya aja tak tanyai aja ya. Tak tanyai aja berikutnya. Nah, kita lanjut nomor 3. Kita main puzzle-puzzle ini ya. Puzzle atau apa ini, pokoknya ya tabel lah, tabel. Ada sebuah himpunan, isi himpunannya A, B, C. Nah, kan nggak ada angkanya sama sekali ya. Di sini ada aturan bahwasanya B bintang C sama dengan C, contoh ini. B bintang C sama dengan C ya kan, B bintang C sama dengan C yang ini. C bintang B sama dengan A. Cara bacanya ya, cara bacanya seperti ini. Pertanyaannya adalah yang pertama, is the binary operation star commutative? Ya, apakah komutatif? Kira-kira bintangnya komutatif enggak? Tidak, Bapak. Tidak. Apa yang membuat tidak? Alasannya? Berarti kalau tidak harus pakai contoh Contoh ya. example. Nggih. Apa contohnya? B bintang. Ambil Langsung aja contohnya apa? Counter Counter example-nya example. apa? ambil satu anggota bilangan. Langsung aja Oh, sebutkan ini di langsung. sini apa? Komutatif apa enggak? Bintang. Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Karena apa? B bintang C tidak sama dengan C bintang B. C bintang B ya. Nggak sama ya. B bintang C hasilnya C. C bintang B hasilnya A. Ini harus ada contoh. Ini harus dikasih tahu ya. Nggih. Harus dikasih tahu ya. Ya, oke, tidak komutatif. Nah, kalau ada pertanyaan selanjutnya, apakah punya elemen identitasnya? Karena meskipun tidak komutatif, bisa jadi tetap punya elemen identitas. Nggak ada hubungannya. Punya elemen identitas nggak? Operasinya ini. Tidak, Bapak. Tidak ya. Tidak. Biasanya ciri-cirinya dilihat ini. Kalau dari tabel, coba dilihat. B, kalau dioperasikan dengan ABC, jadinya apa ini? ABC juga kan, ini kan? Kan tetap ya kan? Nah, sedangkan B di sini, ketika dioperasikan dengan di sini, harusnya apa? ABC. ABC. Harusnya ABC, tapi ABA nih. Nah, kan sudah nggak sama dia. Ciri-ciri dari identitas adalah ini harus sama, harus nanti sama, gitu ya. Ini juga nanti harus sama, karena tetap identitas kan mengoperasikannya tetap dia. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Menarik ini. Kita belajar aljabar di sini ABC, ABC, EZ gitu. Yang nomor 5. Apakah binary operation ini komutatif?
Tidak, Bapak. Tidak, Bapak. Oke, yang bikin tidak yang mana? D bintang A dan D bintang A tidak sama dengan A bintang D. Yes, pokoknya bisa menunjukkan salah satu contoh aja udah benar. Ya, oke. Apa kamu punya identitas? Enggak ya. Iya, Sekalipun Bapak. ini Ada, Bapak. ada. Ada. Ini kan? Ya, gini ya. Nggih, Bapak. Ya, elemen identitasnya. Cuma nanti ya, ada ini, Pak. Ada. Ya, ditanya mulai elemen identitas ada apa? C, ya. Kenapa? Karena setiap bilangan, setiap elemen ya, jangan bilangan, nggak ada bilangannya di sini. Setiap elemen kalau kita operasikan dengan C, hasilnya tetap ya, A, B, C, D tetap ya. Oke, punya identitas. Oke. Ya, dan lainnya nanti coba-coba sendiri. Ya, berikutnya adalah permutasi dan inverse. Ini nanti kita bahas lebih lanjut aja. Matrik, kemudian matrik juga nggak perlu saya bahas terlalu detail karena matrik sudah pernah dibahas di mata kuliah yang lain. Mata kuliah apa yang sudah dibahas? Aljabar linear. Aljabar linear ya. Yang penting di sini tinggal menggunakan. Ya, mungkin tak tanya, apakah matrik berlaku komutatif nggak operasinya? Berlaku, Bapak. Komutatif. Operasi tambah berlaku. Penjumlahan. Penjumlahan berlaku. Kalau perkalian komutatif nggak matrik? Tidak. Tidak ya. Jadi nanti itu salah satu kunci ya. Salah satu kunci kalau ditanya operasi yang tidak komutatif, salah satunya adalah perkalian matriks. Perkalian matriks kan A bintang B tidak sama dengan B bintang A, ya, tidak selalu sama. Maka itu menjadi salah satu kunci. Untuk apa muncul matriks di mata kuliah ini? Ya memang karena di aljabar abstrak ini semua jenis himpunan kita akan cari aturan-aturannya. Salah satunya adalah himpunan matriks. Matriks itu bisa diubah jadi bentuk himpunan matriks ya. Dengan elemen-elemennya adalah ya matriks-matriks ini. Nah, kita lanjut dulu. Ya, ini kita tidak bahas terlalu detail. Nah, oke. Oh ya, termasuk kalau ditanya, apa identitas dari penjumlahan matrik? 2 kali 2 misalnya. Matriks 2 kali 2 identitasnya apa? Matriks 0. 1001. Penjumlahan. Oh, penjumlah. Oh, Matriks 0. Matriks 0 ya. Apa matriks 0 itu? Kalau 2 kali 2. Nulisnya gimana? Matriks 0 itu gimana? 0000. Matriks 0 itu isinya apa saja? 0000. 0000 Pak. Ya, harus ya. Itu adalah identitas penjumlahan matrik. Jadi, kalau kemarin kita hanya ngomong identitasnya matrik apa? Oh, 1001 itu identitas perkalian. Tapi kalau kita ngomong identitas penjumlahan, maka 0000. Kalau bentuk yang lain ada lagi, Pak? Ada banyak. Tinggal tergantung operasinya. Nah, gitu ya. Kita skip aja. Kemudian relasi, nggak usah, kita skip aja. Kita banyak skip-skipnya lah, biar cepat pada masuk. Ini soalnya belum bab utama kok, baru perkenalan aja. Nah, kita masuk pada integers, ya, himpunan bilangan bulat, ya. Integers atau integers. Ya, ini aturan-aturannya saya rasa nggak perlu dibahas karena nanti dibahas lebih lanjut di analisis real, tapi yang jelas kita harus pahami kalau distributif itu kayak gimana, kemudian inverse itu kayak gimana, dan yang lain sebagainya. Ya.
Yang akan kita bahas di kali ini adalah induksi matematika. Ya, sekalian karena sesungguhnya biasanya saya bahas satu materi, tapi ini langsung dua materi karena kemarin Pak Rani nggak bisa masuk. Kita bahas induksi matematika. Pernah belajar induksi matematika nggak? Pernah Bapak. Pernah. Kapan? Kapan? SMA. Kelas 11 SMA. SMA ya? Kelas berapa? Kelas 11. 11. Oke. 11. Ya, memang di beberapa tahun terakhir ini di SMA sudah ada induksi matematika atau mathematical induction. Nah, zamannya Pak Randi dulu nggak ada. Itu perubahan kurikulum. Jadi, terkadang matematika itu dinamis. Dulu ada materi namanya SMP itu apa ya? Jurusan 3 angka. Iya. Tanya istri dulu. Tak tanya bener. Ya. Kebetulan istrinya Pak Randi matematika. Jurusan matematika juga. Ya siapa tahu kalian jodohnya matematika juga kan nggak tahu. Kelas. Iya dulu waktu SMP kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 9 berarti ya. Itu ada materi di SMP namanya jurusan 3 angka. Nah, apa itu ya kayak menghitung pergerakan kapal laut ke kanan terus ke utara ke apa nanti di Pitagoras kemudian ada sudutnya dan yang lainnya ya ada sedikit sinus-sinusnya wes SMP atau enek sinus-sinusnya gitu cuma beberapa tahun kemudian materinya hilang ya memang dinamis materi matematika itu ya dinamis di sekolah itu termasuk induksi matematika sekarang ada di sekolahan dulu zamannya para ini nggak ada jadi berubah terus gitu ya ada materi apa dimasukkan kayak integral Riemann itu dulu nggak ada sekarang di SMA ada perkenalan juga bagaimana mencari integral dengan teknik Riemann itu ada memang ya kayak gitu yang jelas sebagai guru harus terus belajar dasarnya di kuliahan ini nanti diajarkan kalau jadi guru di sekolah ya induksi matematika strateginya apa ini sudah ada diingatkan kembali bahwasanya cara menyelesaikannya ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita harus memverifikasi bahwasanya pernyataan ini benar pada n sama dengan 1. The statement is verified for n equal 1. Jadi terverifikasi atau benar di n sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan pernyataannya diasumsikan benar pada n sama dengan k. Jadi sebenarnya ini belum benar, tapi asumsi benar. Dan yang terakhir dari asumsi yang dibuat pada pernyataan nomor 2 akan dibuktikan bahwasannya benar untuk n plus k plus 1 ya. Nah, untuk apa induksi matematika ini? Kira-kira induksi matematika itu untuk apa sih? Kira-kira untuk apa? Ada yang tahu induksi matematika untuk apa? Membuktikan. Membuktikan apa kira-kira? Membuktikan perasaan, membuktikan apa? Membuktikan sebuah deret biasanya Bapak. Sebuah deret, boleh sekali deret Pak. Contohnya deret, salah satu contohnya deret. Benar sekali ya. Ada yang lain selain deret? SMA senangannya deret biasanya dibuktikan. Betul sekali. Ada yang lagi deret? Apa? Suku banyak Bapak. Suku banyak ya boleh juga yang melibatkan persamaan ya sesungguhnya bisa deret bisa persamaan bisa pertidaksamaan dan yang lainnya yang jelas memuat apa di sini yang akan dibuktikan memuat ini loh di sini n itu apa sih n di sini apa kira-kira kalau menurut kalian n di sini apa sebuah bilangan apa ini? Bulan. Bilangan apa yang dimulai dari 1 dan seterusnya? Bilangan asli. Bilangan asli, ya kan? N, Pak, natural number, ya. Maka simbolnya seringkali N. Segala sesuatu persamaan
rumus, deret, dan yang lainnya yang menggunakan bilangan asli di dalamnya, maka bisa dibuktikan dengan induksi matematika salah satunya. Nah, kalau bilangan real nggak bisa. Jadi dia hanya bisa membuktikan untuk bilangan pergerakan bilangan asli. Gitu ya. Nah, contohnya apa yang akan kita buktikan? Seperti yang dibahas tadi, salah satunya adalah deret, Pak. Ya, betul sekali deret. Pasti masih terngiang-ngiang ya. Kalau deret, ini disuruh buktikan. Bener nggak sih? Ya, bener nggak sih ini jumlahnya sama dengan ini? Ya, gitu ya contohnya. Caranya gimana? Caranya adalah di N sama dengan 1 dulu. Kemudian habis itu N sama dengan K. Habis itu akan dibuktikan N sama dengan K plus 1. Nah, itu pembuktian yang lain. Ada banyak example 1, example 2. Nanti ini dibaca sendiri. Nah, selain itu juga ada pertidaksamaan. Menarik sekali ya. Pertidaksamaan juga bisa dibuktikan dengan induksi matematika. Seperti apa? Nah, nanti dibaca sendiri. Akan saya bahas satu dulu lah, deret aja ya. Deret habis itu pertidaksamaan. Habis itu tugas. Deret tak pilih yang paling mudah aja ya. Karena kalau yang susah biar mahasiswa aja. Bukan berarti nggak bisa bahas yang susah gitu ya. Kalau Parandi bahas yang susah, kalian yang nggak mikir gitu ya. Oh lah, sudah dikasih contoh yang berat, kalian tak kasih latihan yang ringan ya enteng. Ya. Contoh yang ringan dulu. Tapi kalau Parandis bisa semua di sini. Yang paling gampang nomor 1 dulu. Disuruh buktikan 1 plus ini sama dengan n ini ya. Caranya yang pertama apa? Saya tulis saja ya. N plus 1 per 2. Kita tulis saja di tempat lain. Biar enggak ngeriak. Kenapa? Gitu. Buktikan biasanya gitu. Buktikan 1 plus 2 plus 3 plus sekian sampai N sama dengan N kali N plus 1 per 2. Disuruh buktikan. Bukti ya, dibuktikan dulu bukti. Apa yang pertama? N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, Pak. Yang sebelah kiri disubstitusikan berarti kan tinggal yang sebenarnya kan deretnya ini kan berjalan. Kalau N sama dengan 1 ya sebelah kiri aja ya. Sebelah kiri aja ini. 1, Pak, sama dengan 1 kali 1 plus 1 per 2. Ya, sama ya. 1 sama dengan 1. Benar. Ya. Oke, mesti kadang ada pertanyaan. Pak, kenapa Pak kok 1 dulu dicoba? Gitu ya, nanti akan saya jelaskan. Yang berikutnya adalah apa? N sama dengan K. Benar untuk N sama Untuk N sama dengan K. Maka awalnya jadi gini, kita tulis lengkap. 1 plus 2 plus 3 plus sekian-sekian sampai K sama dengan K plus 1. K kali K plus 1 per 2. Kasih keterangan asumsi benar. Sebenarnya belum benar. Asumsi benar, dianggap benar dulu. Oke, yang ketiga adalah akan dibuktikan N sama dengan K plus 1. Benar nggak? Ya, kita operasikan, kita lakukan jadinya apa ini? 1 plus 2 plus 3 plus, kan bergerak ya kan, sampai dengan apa? K plus 1. K ditambah K plus 1. Biar nggak bingung, karena lanjutannya ya kan, deret kan lanjutannya. Sebelah kanan disubstitusi boleh. K plus 1 K plus 1 plus 1 per 2. Ya, setiap kali N diganti K plus 1. Nah, kita operasikan dari sini. Kita sudah punya asumsi benar ini. Yang ini sama dengan apa tadi? K dikali K plus 1 per 2. Ya, K kali K plus 1 per 2. Boleh. Nah, dalam membuktikan, boleh kita jalankan keduanya, boleh 1 per 1. Boleh sesungguhnya ya. Sesungguhnya ini akan dibuktikan ini, Pak.
tapi saya pengen pengen jalankannya kiri saja. Ya, jadi kayak gini, kita jalankan kiri aja. Berarti 1 + 2 + 3 + titik-titik plus K plus 1 sama dengan apa? Sama dengan ini, kita mau arahnya ke sini. K, K kali K plus 1 per 2 ditambah K plus 1. Sekali lagi, yang ini sama dengan ini. Oh, enaknya kalau pulpen warna-warni gitu ya. Kalau di kampus Pak Rani biasanya bawa spidol warna-warni. Oke ya. Yang ini dari mana Pak? Asumsi benar. Oke, barulah kita boleh sama dengan kan. Nah yang benar gini. Sama dengan Pak. Sama dengan, kita sudah nggak usah mikir kiri lagi, kita mikir kanannya aja gerak. Silakan dilanjutkan, sama-sama bagi 2. Nah, sama-sama ini ya, ini yang bagi 2 ya. Berarti awalnya K kali K plus 1 per 2 ditambah 2K plus 2. sorry 2K plus 2 per 2. 2K plus 2 per 2. Ya tinggal dioperasikan di sini. Ini dioperasikan jadinya 2 Pak ya. Ditambahkan jadinya kan K kali K plus 1 plus 2K plus 2. Atau ini sebenarnya nggak usah 2K plus 2 boleh. Tulisannya Pak Randi kok jadi elek. Pokoknya kalian nanti coba-coba sendiri ya. K plus 1 ini kita hapus saja. 2K plus 1. Berarti di sini 2K plus 1. Maksudnya biar apa? Biar langsung. Kalau ini nanti kan jadinya kan pengelompokan kan ya, sama-sama K plus 1 Pak. Gitu. Yang ini sama satunya K, satunya 2. Berarti kan jadinya apa? K plus 1, K plus 2 per 2. Lah kan sudah sama dengan ini. Ya, sudah sama dengan ini. Maka terbukti benar. Dari langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga sudah pasti benar. Karena dari sini sudah menunjukkan ini. Itu adalah langkah-langkah untuk induksi matematika yang deret. Ya, nanti dicoba sendiri. Kalau lupa coba sendiri. Ini sebenarnya mengingatkan materi di SMA aja sih. Ya, biasanya kalau kayak gini ini kalau nggak nyoba sendiri lupa. Ya, maka tugas sekarang. Tugasnya adalah mengerjakan yang mana Pak? Oh ya, sebentar. Tak pilihkan yang gampil aja ya. Tugasnya dikumpulkan. Mengumpulkannya nanti di MMP dalam 1 minggu ini. Ya, dalam 1 minggu. Wow, 1 minggu kok. Jadi paling lambat hari Rabu depan. Tugasnya induksi matematika. Nomor 1 sudah, maka yang belum saya pilihkan nomor genap aja ya. Berarti 2, 4, belum ya. Kurang ya. Cuma 2 lah. 10 menit selesai. 6, 8, 10, 12, 14. Yes, berapa nomor itu? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nomor ya. Silakan dicoba nomor genap. Untuk halaman 77. Ya, silakan. Karena nanti akan saya bahas lagi tentang induksi matematika yang pertidaksamaannya kita bahas minggu depan. Silakan yang dikerjakan. Kalau sudah selesai, difoto, di scan, foto scan itu ya, diupload di MMP. Nanti tak buatkan tempat uploadnya. Nanti aja. Pak, hari ini selesai ya. Pak Randi mungkin belum buat upload tempat uploadnya. Mungkin tak buatkan nanti malam atau besok ya. Kalau Pak Randi lupa, mungkin besok atau lusa Pak Randi lupa diingatkan tempat uploadnya di. Kadang lupa karena buat langsung 4 kelas tempatnya. Ya, ini aja. Tuh 2, 3, 4, 5. Karena memang induksi matematika itu nggak akan bahas ini nggak akan bisa efektif kalau nggak ngerjakan sendiri.
tak bahas satu-satu ya caranya hampir sama semua gitu ya. Bukan hampir sama ya sama. Bedanya apa? Bedanya ketelitian kalau kalian latihan. Kalau nggak latihan nggak bisa. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Cukup 1 jam aja. Nanti silakan sisa waktunya bisa digunakan untuk mengerjakan tugas ini. 7 soal nanti diupload di MMP, mungkin paling cepat mungkin besok nguploadnya. Sampai 1 minggu ke depan. Saya buatkan tempat dulu untuk 4 kelas. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita jumpa lagi pertemuan berikutnya minggu depan ya. Jadi minggu ini cukup aja 1 kali aja, minggu depan nanti 2 kali. Anggap 1 kali pertemuan, 1 kali tugas. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk apa? Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Boleh? Ini kan untuk yang kelas B itu kan ada jadwal yang fresh. Jadi apakah kita perlu menyampaikan tugas ini di grup Bapak? Iya, iya. Sampaikan aja. Mungkin ya memang